Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Saryani sebagai dosen yang mengajar mata kuliah seminar kali ini, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alma Nurul Aini. Saya adalah mahasiswa STP AMTA Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 3181011193. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Uji Kesukaan Hasil Jadi Cookies berbahan dasar campuran tepung labu kuning dan tepung terigu. Selanjutnya adalah latar belakang yang melatar belakangi proposal ini dibuat, yaitu yang pertama adalah impor tepung terigu yang terus meningkat setiap tahunnya. Indonesia itu merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, beras merupakan kebutuhan utama bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, harga beras yang dari tahun ke tahun semakin meningkat membuat masyarakat beralih mengkonsumsi makanan yang berasal dari sumber karbohidrat lainnya, seperti gandum, jagung, singkong, ubi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, masyarakat beralih menggunakan tepung terigu sebagai pengganti karbohidratnya. Dan yang kedua adalah tepung labu yang masih sangat minim penggunaannya. Minim penggunaan di sini penyebabnya adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat akan manfaat komoditas pangan tersebut. Penelitian tentang karakterisasi dan potensi pemanfaatan komoditas pangan minor masih sangat sedikit dibandingkan komoditas pangan utama seperti padi dan kedelai. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan labu menjadi tepung. Pemanfaatan tersebut sebagai bentuk tujuan dari penganekaragaman pangan. Dengan memanfaatkan labu kuning menjadi tepung tersebut, diharapkan kebutuhan masyarakat akan tepung terigu sedikit berkurang dan diganti oleh tepung labu. Yang keempat adalah belum banyak ditemukan diverifikasi terhadap bahan dasar cookies. Saat ini cookies yang beredar di pasaran umumnya bervariasi antara rasa maupun penyajiannya, dan beberapa ditemukan variasi rasa cookies yang tersedia di pasaran meliputi rasa original, coklat, choco chips, marshmallow, red velvet, green tea, dan lain sebagainya. Namun, seiring dengan adanya variasi dan penyajian cookies tersebut, belum banyak berkembang diverifikasi terhadap bahan dasar cookies, sehingga cookies yang dijual di pasaran umumnya masih menggunakan bahan dasar berupa tepung terigu. Dengan adanya diverifikasi jenis cookies tersebut, dapat dilakukan suatu penganekaragaman bahan dasar cookies dengan menggunakan tepung labu kuning sebagai bahan dasar campuran dalam pembuatan cookies. Dan tidak hanya sebagai bentuk diverifikasi bahan dasar cookies, namun juga sebagai upaya diverifikasi rasa, aroma, tekstur, dan warna pada cookies. Sehingga cookies hasil eksperimen ini berbeda dengan cookies yang telah beredar di pasaran. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama adalah bagaimana kualitas cookies dengan bahan dasar campuran tepung labu kuning dan tepung terigu ditinjau dari sisi rasa, tekstur, warna, dan aroma. Dan yang kedua adalah apakah cookies dengan bahan dasar campuran tepung labu dan tepung terigu itu dapat diterima oleh masyarakat atau tidak. Dan tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui apakah cookies dengan bahan dasar campuran tepung labu dan tepung terigu dapat diterima oleh masyarakat atau tidak, dan untuk mengetahui apakah kualitas cookies dengan bahan dasar campuran tepung labu dan tepung terigu ditinjau dari sisi rasa, tekstur, warna, dan aroma. Lalu selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat bagi mahasiswa. Manfaat bagi mahasiswa ini adalah untuk menambah pengetahuan dan membuka wawasan bagi mahasiswa
tentang pemanfaatan tepung labu dan tepung terigu sebagai bahan dasar campuran dalam pembuatan cookies. Dan yang kedua adalah manfaat bagi akademik, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan menambah perbendaharaan pustaka bagi perguruan tinggi tentang pemanfaatan tepung labu dan tepung terigu menjadi suatu produk olahan, yaitu cookies. Dan yang ketiga adalah manfaat bagi masyarakat, yaitu memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama para produsen cookies, agar memiliki pengetahuan dalam pemanfaatan tepung labu dan tepung terigu menjadi suatu produk olahan makanan, yaitu cookies, agar adanya suatu penganekaragaman pangan. Lalu selanjutnya di sini adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama itu adalah cookies. Cookies itu merupakan makanan yang mulanya berasal dari negeri Iran, lalu menyebar ke seluruh dunia. Cookies ini juga merupakan makanan yang renyah dan rapuh karena karena pada umumnya cookies tersebut berbahan dasar tepung terigu, margarin, dan telur. Lalu variasi tekstur yang beredar di pasaran itu pada umumnya crispy, cakey, dan chewy. Dan selanjutnya ada macam-macam cookies. Macam-macam cookies di sini ada drop cookies, yaitu yang pertama itu adalah drop cookies. Drop cookies ini merupakan cookies yang dibentuk dengan menggunakan 2 sendok yang berukuran kecil dan memiliki tekstur yang lembut dan sedikit mekar pada saat proses pemanggangan. Dan yang kedua adalah mold cookies. Mold cookies ini juga merupakan jenis cookies yang memiliki bentuk bulat yang berukuran kecil. Untuk membuat cookies jenis ini, pada saat pembentukan adonannya hanya diperlukan tangan yang kosong. Dan mold cookies ini bertekstur lebih dan juga sedikit keras. Dan selanjutnya adalah sandwich cookies. Sandwich cookies merupakan jenis cookies yang memiliki bentuk seperti koin yang mempunyai ketebalan sekitar 0,5 cm. Cookies ini juga biasanya menggunakan krim atau selai atau marshmallow untuk membuat kedua bagian cookies saling menempel satu sama lain. Dan selanjutnya ada rolled cookies. Rolled cookies juga merupakan cookies yang adonannya dibentuk menyerupai gulungan yang panjang, dan adonan tersebut dipotong dengan menggunakan cutter khusus, lalu adonan tersebut dipanggang hingga matang. Dan selanjutnya adalah bar cookies. Bar cookies ini merupakan cookies yang cara pembuatannya diratakan pada loyang hingga mencapai ketebalan 1-1,5 cm. Adonan yang diratakan tersebut kemudian dipanggang hingga setengah matang, lalu setelah cookies setengah matang, loyang akan dikeluarkan, lalu adonan tersebut akan dipotong menjadi bentuk persegi panjang, lalu setelah itu dipanggang kembali hingga matang. Dan yang terakhir adalah press cookies. Press cookies merupakan cookies yang adonannya dimasukkan ke dalam cetakan khusus press adonan cookies. Ujung dari cetakan press ini dapat dilepas pasang sesuai bentuk yang diinginkan. Adonan cookies yang telah dibentuk lalu ditata di atas loyang, lalu dipanggang kembali hingga matang. Lalu selanjutnya adalah tepung labu. Tepung labu itu memiliki nama ilmiah yaitu Cucurbita moschata Dutch, dan buah labu tersebut memang panennya selalu melimpah di Indonesia dan menjadikan masyarakat terdorong untuk mengolahnya menjadi tepung. Lalu untuk menjadikan labu ini menjadi tepung, labu yang digunakan yaitu kira-kira berusia 5-10 hari, yaitu usia labu yang tidak terlalu matang. Dan untuk mendapatkan tepung labu yang bertekstur halus juga harus lolos penyaringan yang berukuran 80 mes. Lalu semakin tua labu kuning, maka semakin tinggi kandungan gulanya yang akan menyebabkan tepung bergumpal dan memiliki bau karamel. Selanjutnya ada tepung terigu.
tepung terigu itu yang teksturnya yang biasa kita kenal, yaitu memiliki tekstur bubuk yang halus dan berasal dari biji gandum yang dihaluskan. Lalu mengandung banyak zat pati seperti karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Dan tepung terigu ini tepung yang mengandung banyak gluten. Gluten itu adalah protein yang secara alami terkandung di semua jenis serealia atau biji-bijian yang tidak dapat larut dalam air dan bersifat elastis atau lentur, sehingga mampu membentuk kerangka yang kokoh dan makanan yang kenyal pada saat dimakan. Selanjutnya ada tepung terigu ini di Indonesia umumnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu tepung terigu protein rendah, tepung terigu protein sedang, dan tepung terigu protein tinggi. Lalu selanjutnya adalah tahap persiapan alat. Tahap persiapan alat di sini dibagi menjadi 5 golongan. Dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan pertama adalah alat yang terbuat dari logam seperti panci, loyang, pisau, sendok, dan oven. Lalu golongan yang kedua adalah alat yang terbuat dari plastik seperti timbangan, gelas ukur, dan spatula. Lalu selanjutnya adalah tahap persiapan bahan. Tahap persiapan bahan, bahan yang digunakan pada proses pembuatan cookies ini, yang pertama adalah tepung labu, lalu tepung terigu. Tepung terigu yang digunakan tepung terigu yang digunakan untuk pembuatan cookies di sini adalah tepung terigu berkadar protein antara 8-10% dan kurang dari 0,4 abu, berasal dari gandum jenis soft. Di Indonesia tepung ini dikenal sebagai nama tepung cap kunci biru. Fungsi tepung ini yaitu adalah membangun struktur kue dan sebagai pengikat bahan-bahan yang digunakan dalam kue kering. Warna tepung ini umumnya putih dan memiliki tekstur yang lembut. Lalu yang ketiga ada gula. Gula pasir yang digunakan dalam pembuatan cookies ini adalah gula yang berwarna putih, bersih, dan mudah larut dalam air. Lalu selanjutnya adalah margarin atau lemak yang berfungsi dalam pembuatan cookies ini, yaitu sebagai bahan pengempuk dan menjaga ketahanan cookies. Selanjutnya adalah susu bubuk. Keuntungan menggunakan susu bubuk ini terhadap produk yang dibuatnya diantaranya adalah cookies kering menjadi renyah dan memberikan aroma yang harum dan memberikan nilai gizi. Lalu selanjutnya ada garam. Garam di sini untuk menambah aroma dan menambah kelembaban pada cookies. Dan selanjutnya adalah vanili bubuk yang fungsinya adalah membuat kue menjadi lebih harum. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan cookies. Cookies di sini melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah pencampuran, di mana semua bahan meliputi tepung labu, tepung terigu, gula halus, margarin, baking powder, maizena, vanili bubuk dicampur secara merata. Dan yang kedua adalah pencetakan di sini yaitu proses pencetakan cookies. Harus memperhatikan ketebalan yang diinginkan, karena cookies yang dicetak terlalu tebal akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pemanggangannya. Lalu yang ketiga adalah pemanggangan. Pemanggangan di sini pada tahap pemanggangan cookies dipanggang dengan menggunakan oven dengan suhu 180 derajat selama 30 menit dengan menggunakan api atas bawah hingga cookies berwarna kecoklatan. Lalu proses pendinginan.
Cookies yang telah dikeluarkan dari oven itu selanjutnya dibiarkan pada suhu ruang selama kurang lebih 45 menit. Proses pendinginan ini juga bertujuan untuk mengeluarkan panas sehingga saat dikemas nanti cookies tidak mengeluarkan uap air yang dapat menjadikan cookies lembab dan mudah berjamur. Lalu selanjutnya adalah tahap pengemasan, yaitu pengemasan cookies dilakukan untuk mencegah kontaminasi cookies dari mikroba atau kotoran yang tidak dikehendaki. Lalu selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir, adapun tahapan awal dalam pembuatan ini adalah dengan menentukan komposisi awal yang digunakan dalam pembuatan produk, yaitu tepung labu dan tepung terigu, dan menentukan yang akan dibuat, yaitu adalah cookies. Peneliti menggunakan kombinasi tepung labu dan tepung terigu dengan persentase 50% tepung labu dan 50% tepung terigu. Lalu kerangka berpikirnya yaitu adalah kuantitas, bahan dasar campuran 50% tepung labu kuning dan 50% tepung terigu. Lalu adalah cookies bahan dasar campuran tepung labu kuning dan tepung terigu. Lalu dihasilkan kualitas rasa, tekstur, aroma, dan warna. Dari hasil tersebut peneliti akan memberikan sampel kepada responden untuk dinilai berdasarkan rasa, warna, aroma, dan tekstur. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini dilakukan oleh Retno pada tahun 2012 di Universitas Semarang dengan judul Inovasi Pembuatan Wingko dengan Substitusi Tepung Labu Kuning. Latar belakang yang dipilih oleh penulis yaitu adalah penelitian ini dibuat untuk mengupayakan alternatif pengganti tepung ketan dengan komoditas pangan yang mudah diperoleh di Indonesia, yaitu tepung labu. Dan dari hasil penelitian tersebut dihasilkan Wingko dengan hasil substitusi tepung labu kuning sebesar 25% paling disukai oleh masyarakat. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang pertama adalah metode dan desain penelitian. Metode dan desain penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah bersifat eksperimen dan dalam penelitiannya menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sujarweni dan Wirnata pada tahun 2014, penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain yang kemunculan variabel lain itu dipicu oleh keadaan yang terkontrol ketat dengan tujuannya untuk mencari hubungan sebab akibat antara kedua variabel. Dan metode penelitian kualitatif itu menurut Sugiono sendiri adalah metode yang berdasarkan pada sifat positivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan, dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna pada generalisasi. Metode pendekatan kualitatif mempunyai karakteristik alamiah, yaitu natural setting sebagai sumber data langsung. Deskriptif analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan sebagai analisis induktif serta merupakan hal yang esensial. Lalu yang kedua adalah lokasi dan waktu. Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta, dikarenakan lokasi, peralatan, dan bahan yang lengkap sehingga memudahkan proses penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2021. Selanjutnya adalah yang ketiga, populasi dan sampel.
Populasi yang digunakan oleh peneliti di sini yaitu adalah mahasiswa-mahasiswi STPAMT Yogyakarta. Menurut Sugiono, pada 2011 populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan selanjutnya ada sampel yang akan diambil adalah sebanyak 30 orang yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswi STPAMT Yogyakarta. Sementara menurut Sugiono pada 2011 yaitu sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Menurut Sujarweni pada 2014 yaitu sampel random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 orang. Lalu selanjutnya adalah teknik cuplikan. Peneliti akan memilih informan yang dianggap paham sehingga kemungkinan pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data di sini diperoleh sumber data di sini terdapat sumber data dalam penelitian itu yaitu primer dan sekunder. Menurut Sugiono pada 2011 yaitu sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan menurut Sugiono juga pada 2011 sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah kuesioner. Menurut Sugiono pada 2011, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian menggunakan kuesioner. Daftar pertanyaan dibuat secara terstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berkolom dan pernyataan terbuka atau open question. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang penilaian terhadap cookies, bahan dasar campuran tepung labu dan tepung terigu. Lalu yang kedua adalah eksperimen. Menurut Sugiono juga pada 2011, penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepung labu dan tepung terigu bisa digunakan untuk bahan dasar pembuatan cookies. Lalu selanjutnya adalah wawancara. Menurut Sugiono pada tahun 2011, wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses-proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Wawancara dilakukan peneliti dengan tujuan untuk melengkapi data penelitian yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dan melakukan percakapan dengan responden. Lalu selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi juga bisa berbentuk tulisan, gambar, lisan, atau karya-karya monumental dari seseorang, menurut Sugiono pada tahun 2011. Selanjutnya ada keabsahan data, yaitu menggunakan teknik regulasi seperti wawancara, observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Menurut Sugiono 2012, data kualitatif dianggap sah jika menggunakan bahan referensi. Yang dimaksud bahan referensi adalah adanya pendukung yang membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Lalu regulasi teknik merupakan teknik untuk menguji
kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan wawancara, observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Selanjutnya adalah metode analisis data, yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis lagi yang disebut dengan analisis taksonomi. Menurut Sugiono 2011, analisis taksonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, domain yang telah ditetapkan menjadi covered term oleh peneliti dan dapat diurai secara lebih rinci dan dapat melalui analisis taksonomi ini. Dan analisis taksonomi ini akan disajikan dengan bentuk diagram. Selanjutnya adalah jadwal penelitian. Adapun jadwal penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada bulan April 2021 hingga bulan April 2022. Baik, demikian paparan proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.